Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Zilda. Ini di sini nanti kita akan mengerjakan proyek dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, yang proyek yang pertama ini ada soalnya. Yang soal pertama itu, sebuah perusahaan kecil meminta saudara untuk membangun jaringan komputer pada kantornya yang terdiri dari 5 divisi, dan masing-masing divisi membutuhkan IP address-nya yang ditujukan oleh tabel berikut. Divisinya itu ada 5. Itu ada A, B, C, D, dan E. Kebutuhan masing-masing divisi itu, A membutuhkan IP sebanyak 12 OS, B membutuhkan 33, C 23, D 63, dan E 5 OS. Sini kita akan menampilkan project yang pertama itu. Bisa langsung dimulai aja. Kita perlu siapin 5 router. Router yang pertama, router A, router B, router C, router D, dan router E. Di sini kita mulai dengan OS yang paling besar, yaitu router D yang sebanyak 63 OS. Kita di sini juga membutuhkan 5 switch. Dan masing-masing switch dan router berisi 5 PC dan 5 laptop. Karena tadi ada OS yang paling gede, yaitu router di D, jadi kita mulai yang di D dulu, yang OS-nya sebanyak 63 OS. Kita klik routernya, terus nanti ada beberapa bagian yang perlu kita delete terlebih dahulu. Nanti dimatiin dulu tombolnya, terus kita buang. Kita tambahkan CFE. Saya tambahin, terus dinyalain kembali. Setelah itu masing-masing router kita ulang kembali proses yang sama, dimatiin terus dibuang, kita tambahin CFE-nya kembali. Setelah semuanya udah, kita perlu ada penambahan kabel dari router ke switch. Itu kita pakai kabel yang straight. Kita pasang internet 1/0 ke switch. Terus dari switch kita pakai 0/1.
dari switch ke PC kita tambahin satu per satu. Yes, fast internet 0. Terus kita tambahin juga kabelnya dari switch ke laptop itu 2 per 1. Nah, nanti dari router ke router. Oke. Nanti lakuin juga hal yang sama kayak yang sebelumnya. Pakai kabel straight. Terus internet. Ini juga ke flash. Yes. Setelah itu kita dari router ke router itu kita menggunakan kabel cross. Nanti pakai kabel cross lagi ke fast internet 1 per 0. Setelah ini jadi dibuang, terus CFP-nya lagi kita tambahin lagi, dinyalain lagi. Tambahin ke cross, pakai kabel cross. Dimatiin, terus dibuang, kita ke CFP, kita tambahin lagi. Jadi oke. Setelah semua selesai, bisa lanjut dijelaskan oleh Mas Rijik. Oke, saya akan membicarakan tentang IP-nya sekarang. Nah, ini udah selesai kan? Nah, di sini di project 1 ya. Yang pertama IP-nya disuruh oleh perusahaan adalah 200.200.0.0. Nah, di situ ada pembagiannya kan, divisi D itu butuh 63 host. X-nya itu adalah nama kelompok, karena nama kelompoknya saya 3, jadi 63 host. Networknya berarti pakainya 200.200.0.0/nya 25. Dikarenakan kalau kita pakai 26 dia tidak akan mencukupi, karena 26 hanya untuk 62 host, sedangkan 25 untuk 128 host. Dia termasuk kelas C karena 200.200.0.0. Dia memiliki kelas klarifikasi di C. Nah, kita setelah itu subnexusnya apa? Subnexusnya satunya 25, jadi di sini 1 di ujungnya ini, jadi 255.255.255.128. Kalau dihitung seperti itu, biner. Nah, blok subnetnya apa? Kita hitung yang satunya, yang setelahnya 255. Ada
ada cuma satu doang. Jadi 2 pangkat 1. Hasilnya 2 blok subnet. 256 dikurang 128. 256 itu hasil semua subnet mask. Kalau dijumlahkan sampai ujung. Jadi dikurang 128. Hasilnya 128. Ini batasnya. Kelipatan bloknya dari subnet 1 200.200.0.0 menjadi subnet keduanya 200.200.0.128/25 dikarenakan dia membutuhkan 63 host. Cara ngitung hostnya 2 pangkat 7. M-nya itu adalah 0 yang ada di sini nih. Nah, 0 ini dipangkatin 2 pangkat 7 128 dikurang 2 126 karena 2 ini udah dikurang IP network sama IP broadcast ya. Jadi hostnya tidak bisa dipakai di situ. Nah, IP networknya itu IP awalnya yang 0.0. Subnet masknya itu ada 255.255.255.128 yang sudah dijumlahkan di binernya. Nah, host range-nya berarti jumlah host yang bisa ditampung itu dari 200.200.0.1 ini host awal sampai host akhir yaitu 200.0.126 itu host terakhirnya. Nah, broadcast-nya tinggal ditambahin host terakhir ditambah 1 jadi 200.200.0.127 karena 128-nya itu beda server, beda subnet mask lagi. Gateway-nya itu sama kayak host awal di 200.200.0.1. Ini gateway-nya untuk menyambungkan dari IP ke switch. Jadi dari IP ke routernya. Nah, available-nya itu ada 126 host yang sudah saya bicarakan. Cukup untuk 65 host, 63 host plus cadangan kalau ada mau nambah-nambah. Nah, next network-nya itu berarti jaringan selanjutnya itu 200.200.0.128. Nah, itu dibicarakan untuk divisi B karena divisi B terbesar setelah yang D. Kalau D itu 63, divisi B itu 33. Membutuhkan 33 host. Networknya ya 200.200.0.128. Cuman bedanya ini di slash. Yang tadi butuhnya slash 25 karena dia 63 melebihi 62 jadinya slash 25. Sedangkan ini 26 dia cuma butuh 33 host. 62 masih bisa ke backup jadinya. Dia pakai slash 26 di kelas C sama aja. Subnet masknya tinggal ditambah satu lagi aja di sininya. Ini jadi 2 kan. Jadi 255.255.255.192 karena ada penjumlahan tambahan binernya. N2N-nya apa? 2N angkat 1. 2 blok subnet karena minjem dari 25 yang tadi. Kelipatan bloknya 256 dikurang 192. Subnet mask yang tadi. Jumlahan biner ini dikurang jadi 64. Ini kelipatannya. Jadi subnet mask awal itu 200.200.0.128 ditambah jadinya 200.200.0.192 ditambah 64. Nah, 2M-nya itu sama dihitung nolnya. Dia 2 pangkat 6 jadinya 64 dikurang 2 hasilnya 62 host. Nah, networknya jadi sama kayak awal 200.200.0.128/26. Subnet masknya yang sudah dijumlahkan tadi 255.255.255.192. Host range yang bisa digunakan di divisi ini adalah
200.200.0.129 sampai 200.200.0.190. Broadcastnya 200.200.0.191, tinggal ditambahkan saja. Nah, gateway-nya ya yang awal buat gerbang ini, gerbangnya 200.200.0.129. Levelnya ada 62 host, dia yang terbanyak, cukup untuk 33 host. Dia bisa dicadangin juga. Next network-nya berarti diambil dari sini, subnet mask 200.200.0.192. Nah, kita bicarakan tentang divisi C karena dia yang ketiga yang membutuhkan 23 host. Networknya yang tadi yang sudah dibicarakan 200.200.0.192 /27, dikarenakan dia membutuhkan cuma 23 host. Sedangkan kelipatan 27 bisa menampung 30 host. Jadi cukup, nggak perlu 26 terlalu banyak. Di klarifikasinya di kelas C sama kayak yang di atas karena udah disuruhnya kelas C. Subnet masknya tinggal ditambahkan satu saja di sininya. Jadi 255.255.255.224 karena ada penambahan satu di sini. 2N-nya minjem dari 26 tadi. Jadi 2/1 sama aja. Karena minjem lagi tambah 1 doang. Jadi 2 blok subnet. Lipatan bloknya 256 dikurang 224. Tinggal dikurang sama yang subnet masih yang ini. Dari yang maksimal. Jadi 32 adanya. Jadi tinggal ditambahin. Subnet pertama itu berapa? 200.200.0.192. Tinggal ditambah sama 32 jadinya subnet keduanya 200.200.0.224. Slashnya sama 27. Nah, jumlahnya ya tinggal dihitung. Nolnya ada berapa di sini? Ada 5. Nah, berarti 2/5 jadi 32. Dikurang 2 yang buat alamat broadcast sama alamat git, alamat awal atau gateway kalau nggak salah. Networknya itu sama aja 200.200.0.192 sama kayak gini networknya udah dijelaskan, cuman biar lebih mantap lagi 255.255.224 itu subnet masknya. Host range yang bisa digunakan di divisi ini adalah 200.200.0.193 sampai dengan 200.200.0.222. Ini yang bisa digunakan. Nah, broadcastnya itu akhirnya itu 200.200.0.123. Gateway-nya yang digunain buat gerbang itu yang awal, host awal, biar lebih ribet, biar nggak ribet. Available-nya itu yang host, hasil host tadi 30 host. Nah, next network-nya yang 224, subnet yang kedua. Oke, kita bicarakan tentang yang divisi A. Nah, ini butuh 12 host. Dia lebih besar daripada divisi E yang hanya butuh 5 host. Divisi A butuh 12 host. Network yang tadi 200.200.0.224. Bedanya di slashnya. Dia 28. Karena lebih kecil. Karena dibutuhnya lebih kecil. Cuman 12 host. Jadi dia bisa available buat 14 host yang notabene itu di slash 28. Dia bagian kelas C sama kayak soal tadi. Subnet masknya ya tinggal ditambah 1 di sini. Jadi 240 berubah karena ada pertambahan 1 di sini. Nah, 2 pangkat N-nya ini minjem dari 27 sama aja. Jadi dia nambah 1 doang di sini di bagian sini. 2/1 ya 2 blok subnet lagi yang digunakan.
256 dikurang 240 sama dengan 16. Nah, ini buat kelipatan nanti. Subnet pertama itu 200.200.0.224/28. Subnet keduanya karena ditambahin 16 jadi 200.200.0.240. Nah, habis itu kita bicarakan tentang jumlah bit host. Jumlah bit host itu nolnya sama kayak tadi. 2 pangkat 4 jadi 16 dikurang 2 14 host. Karena kita butuh 12 masih masuk. Nah, ini ringkasannya, networknya sama, tadi subnet masa sama, host range-nya yang beda. Host range-nya yang sama lah, cuman kita sampai 238, dari 225 sampai 238. Nah, broadcast-nya ya tinggal tambahin 1 dari akhir host-nya 238 jadi 239. Gateway-nya kita ambil lagi yang pertama biar nggak ribet. Oke, next network-nya ya subnet kedua 240. Nah, ini divisi terakhir, divisi yang paling bawah. Divisi butuh 5 host doang kan. Nah, networknya sama yang ini nih, 200.0.240. Dislesinnya 29 karena lebih kecil dari 28. Karena 29 tuh bisa nampung 6 host. Sedangkan dia cuma butuh 5 host. Jadi masih bisa. Kelasnya ya kayak soal tadi. Nah, subnet kelasnya itu tinggal ditambahin 1 lagi di sini. Jadinya 248 dia. Karena menambahi 8. 2 pangkat N-nya ya sama, karena ini cuma 1, dia nambahinnya blok subnetnya cuma 1 doang, jadi 2. Kelipatan bloknya 256 dikurang 248 jadi 8. Jadi subnet pertama itu cuma 240 ditambah 8 jadi 248. Itu perubahan jumlah doang. 2M-nya sama, nolnya cuma ada 3. Nolnya ada 3, 2 pangkat 3 jadinya 8. 8 dikurang 2 jadinya 6 host. Nah, network 200.0.240/29. Ini networknya. Sudah dibicarakan ya. Subnet kelasnya sama. Nah, host range-nya ini dari awal 200.200.200.0.241 sampai dengan yang bisa digunakan ini 200.200.0.246. Ini yang bisa digunakan nih. Nah, broadcast-nya itu 200.200.0.247, tinggal tambahin 1 di sininya. Gateway-nya kita pakai yang 1, yang pertama, biar nggak ribet. Network-nya 200.200.0.248. Cuman tidak kita lanjutkan karena cuma sampai divisi 5 doang. Kita tidak membutuhkan itu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kembali lagi dengan Fadil. Ya kan bicarakannya. Oke, terima kasih Bapak Rizik. Saya Fadil, saya akan melanjutkan tugasnya. Step selanjutnya kita ke CLI. Langkah pertama, kita ketik enable. Lalu config term. Lalu fast Ethernet 1/0. Karena dari router ke switch 1/0. IP address-nya yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizik.
DHCP pool divisi D. Lalu network yang sudah dijelaskan oleh Mas Rijik. Lalu default router, dan exit. Oh, belum, sorry, izin. Exit. Habis itu kita masuk ke PC, masuk ke bagian config dan ke fast ethernet 0. Kita switch ke DHCP config-nya. Sekarang kita ganti ke laptop, ke bagian config. Dan sama kita ganti ke DHCP. Untuk konfig selanjutnya bisa kita percepat. Bisa dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Wahwi. Izin. Baik, selanjutnya dari saya untuk router antar router ya, dari kelas D kita buka di sisi config-nya. Kita buka di fast ethernet 0/0 0/0 kita bisa isi dengan 200 titik 200 titik 1 subnet masknya kita ganti dengan 252. Lalu kita pindah ke 1/0. Masih dengan router yang sama. Untuk selanjutnya berikut adalah rangkaian yang sudah kita buat. Saya akan jelaskan dari komponen D. Dari router D 1.0 sebagai gateway ke switch. Saya bukan 0.0 sebagai gateway ke switch. Dia pakai subnet 192 dikarenakan mempunyai 63 host yang bisa mencakup 63 host. Kemudian ada di router statiknya. Router statik digunakan untuk penghubungan antar router. Jadi ketika misalkan dari PC kelas D mau diarahkan ke router di kelas B seperti ini, maka akan sukses dikarenakan adanya koneksi di statik ini. Jikalau saya hapus di sini, maka otomatis tidak akan bisa.
subnet masnya 255.255.255.128, tentunya 200.200.1.2. Kalau kita add, kemudian kita close routernya, kita coba lakukan tes ulang. Maka akan sukses kembali. Kalau kita cek lagi, kita akan sukses kembali. Begitu halnya dengan yang lainnya. Kalau untuk cara kedua bisa juga melalui CLI. Seperti tadi kita coba hapus kembali yang ini. Lalu kita pergi ke CLI. Di sini kita coba enable kan interface flash at the net now/now flash internet. Kemudian kita bisa tambahkan IP root dari 200.200.0.128, kemudian subnet masnya 255.255.255. Sekian. Udah selesai kan ya? Terus gimana dari gua? Sekian untuk project pertama. Sekian dari project yang pertama. Yang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Dari soal yang akan saya bacakan. Ini ada proyek 2, kampus Unindra akan membangun jaringan komputer untuk kebutuhan praktikum sebanyak 4 lab baru dengan jumlah 30 komputer sebagai host di tiap labnya. Untuk memudahkan manajemen, Unindra ingin menggunakan subnet, di mana tiap lab adalah subnetnya. Dari ilustrasi di atas, maka buatlah subnetting menggunakan metode FLSM atau Fixed Length Subnet Mask sesuai kebutuhan Unindra yang memiliki 4 lab tersebut dengan routing RP dan alamat IP-nya 192.168.200.0/24.
IP dulu. Kita membicarakan IP dulu kawanku. Nanti ke Adipit. Ke gua. Langsung lanjut ke Mas Rijik. Lanjutan bisa dijelaskan oleh Mas Rijik. Bapak Rizik. Nah itu kita membicarakan tentang IP yang digunakan ke proyek 2. IP proyek 2 digunakan 4 lab. Berarti dia menggunakan 4 router karena dia menggunakan IP router yang RIP. Dan satu router itu membutuhkan 30 host per lab. Sedangkan network awalnya itu 192.168.200.0/24. Itu udah terlalu banyak 24 itu. Ini masuknya kelas C privat karena 200 ya. Nah, biar nggak buang-buang, kita mengganti 24-nya jadi /27 agar dia tidak sia-sia. Nah, kita masukkan jumlah subnetnya. 2 pangkat 3-nya berapa? 8 subnet yang ada. Dia 3 meminjam dari 24-nya. Nah, dihitung-hitungnya jadinya 255.255.254 karena satu bina satunya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8 blok subnet. Kelipatannya berarti 256 dikurang 224, hasilnya ada 32. Jadi subnet 0 itu 192.168.200.0/27. Subnet keduanya 192.168.200.32/27. Subnet 2-nya 192.168.200.64/27. Nah, subnet 3 192.168.200.90/27. 96. Nah, dipakainya sampai 3 doang. Yang lainnya itu buat cadangan. Bila mau nambah, soalnya tadi slash awalnya itu 24. Jadi yang kepake hanya sampai subnet 3. Nah, ini perhitungan hostnya 2 pangkat 5 itu angka nolnya, jadi 2 pangkat 5 32 dikurang 2 hasilnya 30 host. Lab 1. Nah, lab 1 kita bicarakan networkingnya berarti yang tadi di atas 192.168.200.0/27. Itu subnet pertama. Subnet masknya ya sama 255.255.255.224. Host range-nya 192.168.200.1 sampai dengan 192.168.200 sampai 30. Itu host yang bisa dipakai. Broadcast-nya itu adalah 192.168.200.31. Gateway-nya atau gerbang yang menghubungkannya 192.168.200.1. Ini untuk 30 komputer. Nah, step 2 dia pakai networknya yang 32/27. Subnet masknya masih sama, soalnya ini hanya pakai 30 host juga. Jadi pakai subnet sama dan slash sama. Yang berbeda di networknya, yang dari 0 jadi 32. Host range-nya sama 192.168.200.33 sampai dengan 192.168.200.62. Nah, broadcast-nya jadinya 192.168.200.63. Gateway yang ada di situ adalah 192.168.200.64. Gateway 33. Nah, lab 3 kita bicara
misalkan networknya sama, tinggal tambahin 32, hasilnya 192.168.200.64, slashnya 27. Subnet masknya sama aja kayak yang tadi, 255.255.254. Host range-nya sama, soalnya hostnya 30 doang, 192.168.200.65 sampai dengan 192.168.200.94. Broadcast-nya tinggal ditambahin 192.168.200.95. Gateway-nya sama kayak host range pertama, 192.168.200.65 untuk 30 komputer. Nah, lab keempat itu networknya tinggal ditambahin 32, hasilnya 192.168.200.96/27. Subnet masknya sama yang kayak tadi, 224, nggak usah dibicarakan lagi. Host range-nya 30 karena dari 192.168.200.97 sampai dengan 192.168.200.126. Broadcast-nya tinggal ditambah 1 jadi 127. Gateway yang ada itu sama kayak host range pertama, 97. Oke, terima kasih. Ini IP yang dipakai untuk project kedua ini. Akan dilanjutin oleh Adip, cara masukin IP ini. Oke, thank you Mas Rijik. Lalu kita selanjutnya ke yang I-nya. Lalu kita masukkan enable. Lalu kita ketik config trim. Lalu kita masukkan intfa 1/0. Selanjutnya kita ketik IP address yang sudah dijelaskan oleh Mas Rijik tadi. Lalu kita ketik no sh, exit. Lalu kita ketik IP DHCP full kelas 1. IP DHCP full kelas 1. Lalu kita masukkan network. Oke, lalu kita masukkan default router. Ya, selanjutnya exit. Dan habis itu kita masukkan IP DHCP full kelas 1.
masukkan network yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Mas Rijik. Titik 200 titik 1. Lalu masukkan default router. Habis itu kita exit. Untuk CLI selanjutnya kita percepat saja. Kita ke bagian router, kita klik yang di pojok kiri, masuk ke fast Ethernet 0/0, lalu masukkan IP 10.10.10.1. Subnet masknya udah, terus kita lanjut ke fast Ethernet 1/0. Masukkan IP 192.168.200.1. Itu subnet masknya udah juga. Kemudian masuk ke bagian RIP. Masukkan network 10.0.0.0. Lalu 192.168.200.0. Atau juga bisa langsung masuk ke bagian CLI, lalu ketik enable, lalu config term, router RIP, dan masukkan network 192.168.200.0. Lalu ke networknya 10.0.0.0. Ketik no auto summary, lalu exit,
Oke. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.